Pemerintah Indonesia mengambil langkah besar dan strategis untuk menekan harga beras yang terus melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan harga beras ini telah menjadi perhatian utama karena berdampak langsung pada kehidupan jutaan keluarga di seluruh negeri. Melalui kebijakan yang terkoordinasi, pemerintah berupaya memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau dan tersedia. Melalui Bappenas dan Bulog, pemerintah akan menggelontorkan sebanyak 250.000 ton beras ke pasar. Jumlah ini sangat besar dan diharapkan mampu menambah pasokan secara signifikan, sehingga menekan harga yang sempat melambung. Proses distribusi dilakukan secara bertahap dan terencana agar beras sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Program ini diberi nama Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, atau disingkat SPHP. SPAP menjadi salah satu upaya utama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras, yang merupakan makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia. Ini bukan sekadar bantuan sosial biasa, melainkan operasi pasar berskala nasional yang menyasar seluruh wilayah Indonesia, dari kota besar hingga pelosok desa. Dengan operasi pasar ini, pemerintah ingin memastikan tidak ada daerah yang kekurangan pasokan beras. Tujuan utama program ini adalah menormalkan harga beras agar kembali stabil dan terjangkau, terutama bagi masyarakat rentan dan berpenghasilan rendah. Dengan harga yang lebih terjangkau, daya beli masyarakat pun tetap terjaga. Program SPHP ini akan berlangsung mulai bulan Juni hingga Juli 2025, periode yang sangat krusial karena biasanya harga beras melonjak akibat pasokan yang menipis setelah panen raya. Dengan intervensi ini, pemerintah berharap gejolak harga bisa diredam. Selain menambah pasokan, pemerintah juga memastikan kualitas beras yang didistribusikan tetap baik dan layak konsumsi. Beras yang disalurkan adalah beras pilihan, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan harga murah, tapi juga kualitas yang terjamin. Ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir untuk menjaga ketahanan pangan dan melindungi daya beli masyarakat. Dengan program ini, petani juga tetap mendapat perhatian, karena distribusi dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara produsen dan konsumen. Ketika harga beras stabil, inflasi pun dapat dikendalikan. Hal ini sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional, sehingga masyarakat bisa beraktivitas dan berbelanja dengan tenang, tanpa khawatir harga kebutuhan pokok melonjak. SPHP adalah wujud nyata komitmen pemerintah agar setiap keluarga Indonesia, tanpa terkecuali, tetap bisa menikmati nasi hangat di meja makan setiap hari. Dengan langkah ini, diharapkan kesejahteraan dan ketahanan pangan bangsa semakin kuat. Tujuan utama SPAP sangat jelas dan penting bagi masyarakat Indonesia. Program ini dirancang untuk merespons tantangan besar yang dihadapi banyak keluarga, yaitu lonjakan harga pangan, khususnya beras, yang menjadi makanan pokok sehari-hari. Dalam beberapa bulan terakhir, harga beras melonjak tajam di berbagai daerah. Kenaikan ini tidak hanya terasa di pasar tradisional, tapi juga di supermarket dan warung kecil. Akibatnya, banyak keluarga harus mengurangi pembelian beras atau mencari alternatif yang lebih murah. Harga beras yang naik memukul daya beli masyarakat, membuat uang belanja tak lagi cukup. Banyak ibu rumah tangga harus memutar otak agar dapur tetap ngebul, sementara kebutuhan lain juga harus dipenuhi. SPHP hadir sebagai solusi nyata, menambah pasokan beras secara besar-besaran ke pasar. Dengan cara ini, pemerintah berupaya menekan harga agar kembali ke level yang wajar dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Prinsipnya sederhana, saat pasokan bertambah, harga otomatis turun. Ini adalah hukum ekonomi dasar yang selalu berlaku, terutama untuk kebutuhan pokok seperti beras. Bulog, sebagai ujung tombak distribusi, membanjiri pasar dengan 25.000 ton beras. Langkah ini menciptakan keseimbangan baru di pasar, sehingga harga tidak lagi melambung tinggi. Pedagang pun tak bisa lagi menaikkan harga seenaknya, karena masyarakat kini punya alternatif beras murah yang disediakan pemerintah. Persaingan sehat pun tercipta, dan konsumen diuntungkan. Stabilisasi harga beras juga sangat penting untuk menahan laju inflasi nasional. Jika harga beras terkendali, harga kebutuhan pokok lain pun ikut stabil, sehingga ekonomi rumah tangga lebih terjaga. Dengan harga beras yang terkendali, masyarakat bisa berbelanja kebutuhan lain tanpa khawatir pengeluaran membengkak. Stabilitas ini sangat penting untuk menjaga kesejahteraan keluarga Indonesia. Misi utama SPHP adalah melindungi masyarakat berpendapatan rendah dari ancaman kelaparan akibat harga beras mahal.
Program ini memastikan tidak ada yang tertinggal dalam pemenuhan kebutuhan pangan. SPHP adalah bentuk nyata keadilan sosial. Negara hadir di tengah masyarakat, memastikan semua orang tetap bisa makan layak dan hidup dengan tenang, tanpa takut akan lonjakan harga pangan. Mengapa pemerintah harus turun tangan soal harga beras? Karena beras adalah kebutuhan pokok, bukan barang mewah. Jika harga beras tak terkendali, dampaknya bisa memicu keresahan sosial. Intervensi diperlukan saat harga sudah melampaui batas wajar, seringkali akibat spekulasi dan penimbunan. SPAP mematahkan praktik tidak sehat dan memastikan pasokan lancar ke konsumen. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, kenaikan harga beras sangat terasa. Pemerintah wajib melindungi mereka agar kualitas hidup tidak menurun. Keberhasilan menjaga harga beras jadi tolok ukur kepercayaan publik pada pemerintah. SPHP bukan sekadar ekonomi, tapi juga bukti pemerintah peduli dan bertindak. Distribusi beras SPHP difokuskan ke daerah dengan harga beras tertinggi. Wilayah prioritas umumnya di luar Jawa, seperti Papua, Maluku NTT, dan sebagian Kalimantan serta Sulawesi. Penyebab harga tinggi, biaya transportasi mahal, dan rantai pasok panjang. Kota besar seperti Jakarta dan Surabaya juga jadi target karena permintaan tinggi. Penentuan daerah prioritas berbasis data harga harian dari ratusan pasar. Ketika harga di suatu daerah melonjak, SPAP langsung digelontorkan ke sana. Pendekatan ini memastikan bantuan tepat sasaran dan efektif. Penyaluran 25.000 ton beras murah dimulai Juni hingga Juli 2025. Waktu ini dipilih karena pasokan petani mulai menipis, tapi permintaan tetap tinggi. Bulog menyalurkan beras dari gudang ke pasar tradisional, warung, dan toko kelontong. Selain pasar umum, keluarga penerima manfaat KPM juga mendapat jatah, mengacu pada data DTKS. Setiap KPM menerima 10 kg beras, cukup untuk meringankan beban pangan keluarga. Pengawasan ketat dilakukan oleh Satgas Pangan lintas lembaga. Masyarakat diajak ikut mengawasi agar distribusi tepat sasaran. Jika ada penyelewengan, warga bisa melapor ke kanal pengaduan. Tujuannya, bantuan benar-benar sampai ke yang berhak. Harga beras SPHP diatur dengan skema zonasi, bukan satu harga untuk seluruh Indonesia. Artinya, pemerintah membagi wilayah Indonesia ke dalam beberapa zona berdasarkan kondisi geografis, aksesibilitas, dan biaya distribusi. Dengan pendekatan ini, harga beras tidak dipukul rata, melainkan disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan di setiap daerah. Hal ini penting karena Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas, dengan karakteristik wilayah yang sangat beragam. Ada 3 zona utama dalam skema ini, dan masing-masing zona memiliki harga eceran tertinggi yang berbeda. Penetapan zona ini bertujuan agar harga beras tetap adil dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh pelosok negeri, tanpa mengabaikan faktor biaya logistik dan distribusi yang berbeda-beda di setiap wilayah. Zona 1 meliputi sentra produksi utama seperti Jawa, Lampung, dan Bali. Di wilayah-wilayah ini, produksi beras melimpah dan akses distribusi relatif mudah, sehingga harga beras SPHP di zona ini adalah yang paling rendah, yaitu sekitar 10.900 per kilogram. Petani dan pedagang di zona ini juga diuntungkan dengan biaya logistik yang lebih efisien. Zona 2 mencakup wilayah dengan biaya transportasi dan distribusi yang lebih tinggi, seperti Sumatera dan Nusa Tenggara Timur. Di sini, harga beras SPHP ditetapkan sekitar 11.500 per kilogram. Tantangan geografis seperti jarak tempuh yang lebih jauh dan infrastruktur yang belum merata membuat biaya logistik meningkat, sehingga harga beras pun sedikit lebih tinggi dibanding zona 1. Zona 3 adalah daerah yang paling sulit dijangkau, seperti Maluku dan Papua. Di wilayah ini, distribusi beras menghadapi tantangan besar, mulai dari transportasi laut hingga udara, serta kondisi geografis yang ekstrem. Harga beras SPHP di zona 3 sekitar 11.800 per kilogram, menyesuaikan dengan tingginya biaya logistik agar beras tetap bisa sampai ke masyarakat. Skema zonasi ini memastikan harga beras tetap terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, meskipun biaya logistik dan distribusi sangat bervariasi di setiap daerah. Dengan begitu, tidak ada daerah yang merasa dirugikan atau kesulitan mendapatkan beras dengan harga wajar. Harga SPHP selalu dijaga agar tetap di bawah harga pasar lokal, bahkan di zona dengan biaya distribusi tertinggi sekalipun.
Ini menjadi bentuk perlindungan bagi konsumen agar tetap bisa membeli beras dengan harga yang terjangkau, tanpa khawatir lonjakan harga di pasar. Dengan adanya skema zonasi ini, konsumen di seluruh Indonesia, dari kota besar hingga pelosok desa, tetap mendapat akses beras murah dan berkualitas. Tidak hanya membantu masyarakat, skema ini juga mendukung stabilitas harga pangan nasional. Zonasi harga beras menjadi kunci keadilan dalam distribusi dan penetapan harga, sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa merasakan manfaatnya secara merata, tanpa terkecuali. Mengapa SPAP tidak digelontorkan ke semua daerah, terutama yang harga berasnya sudah murah? Daerah surplus adalah sentra produksi, harga sudah stabil karena pasokan melimpah. Jika SPAP masuk ke sana, harga gabah petani bisa jatuh dan petani merugi. Pemerintah harus melindungi konsumen dan petani secara seimbang. Intervensi hanya di daerah defisit agar pasar petani lokal tetap sehat. Daerah surplus dibiarkan agar hasil panen petani terserap dengan harga baik. Ini insentif bagi petani untuk terus berproduksi. Keputusan ini menjaga ekosistem pangan nasional dari sawah hingga meja makan. SPAP dilaksanakan setelah panen raya, bukan saat pasokan melimpah. Saat panen raya, pemerintah justru menyerap gabah petani agar harga tidak anjlok. Beras hasil serapan jadi cadangan pemerintah untuk intervensi di masa paklik. Siklusnya, saat panen, pemerintah beli dari petani. Saat pasokan menipis, pemerintah jual ke konsumen lewat SPHP. Distribusi SPHP di bulan Juni-Juli tidak mengganggu pendapatan petani. Pada periode ini, harga mulai naik karena pasokan dikuasai pedagang. Intervensi SPHP langsung menargetkan harga di tingkat konsumen. Strategi ini menyeimbangkan kepentingan petani dan konsumen sepanjang tahun. SPHP dirancang untuk menciptakan kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk satu pihak. Konsumen mendapat beras murah, menjaga daya beli dan ketenangan di tengah kenaikan harga. Petani tetap terlindungi karena SPHP tidak masuk ke daerah surplus dan tidak dilakukan saat panen raya. Pemerintah menyerap gabah saat panen, menjamin harga layak bagi petani. SPHP adalah jembatan antara kebutuhan konsumen dan kesejahteraan petani. Dengan stok dan distribusi yang cermat, pemerintah menavigasi dinamika pasar yang kompleks. Tujuannya, semua warga mudah mengakses pangan, petani tetap sejahtera. Inilah fondasi ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.